merakit sebuah assembling dari crankshaft dan juga piston ya. Ada engkol, ada pistonnya. Langsung saja kita assembling. Yang pertama saya mengassembling satu dulu. Center lubang ini dengan lubang di sini. Kemudian permukaan ini ya, nanti menempel pada permukaan yang ada di dalam piston di sini. Oke. Jadi kita tidak perlu menggerakkan view cup di sini, tetapi kita putar atau kita rotasi bebas pada permukaan atau part yang diinginkan. Nah, seperti ini. Seperti biasa ketika kita mengassembling sebuah assembling banyak part, tentunya salah satu kita grounded terlebih dahulu. Dan crankshaftnya sudah saya grounded, tidak bisa bergerak, dan engkolan ini juga saya grounded untuk mengetahui pergerakan piston ya. Kemudian begitupun juga di sini, center lubang dengan center lubang di sini. Lalu saya free rotate, constraint mate permukaan ini dan permukaan ini. Kenapa saya tidak membuat satu, kemudian menjadikan assembling dan memanggil assembling ke dalam assembling total ini? Misalkan 2 unit ini ya, saya jadikan satu assembling, kemudian saya panggil banyak ya, saya tempatkan banyak. Itu tidak saya lakukan karena nanti saya akan mencoba mengdrive sebuah putaran crankshaft dan piston. Jadi semuanya harus benar-benar part yang bisa digerakkan ya. Semuanya. Mulai piston pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi saya assembling constraint manual satu per satu. Kemudian untuk di sini kita putar free rotate, constraint mate permukaan dengan permukaan. Itu pun juga di sini ya. Constraint mate lubang dengan lubang, free rotate. Nah, apabila tidak terlihat kita putar sampai terlihat. Nah, seperti ini. Constraint mate permukaan dengan permukaan. Klik OK. Oke. Ini sudah jadi. Nah, kita hiraukan saja yang lain ini ya, engkolannya. Kemudian yang kita grounded pada kedua engkol di sini kita lepas groundednya. Nah, dia bebas ya. Oke. Kemudian kita constraint lubang di sini dengan lubang yang ada di crankshaft di sini ya, yang tidak ada stepan, yang merupakan permukaan lingkaran kontinu. Di sini ada kontinu, di sini ada sebuah step. Jadi yang kontinu. Kemudian setelah center to center kita klik OK. Kita coba lihat ya. Nah, permukaan ini menempel dengan permukaan engkolan ya. Kita free rotate. Free rotate engkolan ini tidak akan mempengaruhi
constraint yang ada di lubang ini. Oke. Kita tempelkan permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, jadi nanti harapannya seperti ini ya. Begitupun juga yang seterusnya di sini kita mate dengan lubang bukan lubang shaft di sini. Kita klik apply, kita constraint permukaan ini. Nah, barulah kalau kita sekiranya butuh dari view cap ya kita putar pandangannya. Kemudian apply, kemudian constraint lubang engkol dengan shaft polos di sini. Mate permukaan dengan permukaan yang ditempelkan. Nah, pistonnya kita hadapkan saja. Kemudian tinggal satu kita constraint dengan shaft di sini. Permukaan mate ini dengan permukaan di sini. Klik OK. Nah, di video ini juga kita coba meng-drive ya putaran-putaran yang kita gunakan untuk simulasi. Karena crankshaft ini adalah part yang di grounded, maka kita lepaskan groundednya. Klik kanan, kita hilangkan centang groundednya. Kemudian pada shaft ini ya kita constraint center shaft ini yang ada pada ujung porosnya. Oke. Dengan origin pusat. Nah, origin pusat di sini adalah sumbu Z ya, Z axis. Ada sebuah sumbu di sini, ada sumbu Z, sumbu Y, sumbu X, itu hati-hati ya. Sesuaikan dengan arah kemana porosnya ini menghadap ya senternya. Dan ketepatan di sini adalah Z axis. Kita klik Z axis, kita klik OK. Oke, poros ini sudah bergerak pada sumbu Z, jadi senternya sudah tetap ya. Kemudian saya akan mengconstraint ini center pada piston, constraint mate permukaan atau sumbu pusatnya dengan origin yang di sini adalah YZ plane. Nah, harapannya seperti ini. Center piston saya constraint dengan center plane YZ tepat di tengah sini ya. Kemudian apply. Begitupun juga piston yang di sini. Saya constraint dengan YZ plane. Semuanya saya constraint. Tujuannya untuk meluruskan permukaan ini selalu menghadap ke atas. Apply. Dan di sini. Oke. Setelah itu kita constraint. Pilih yang angle. Pilih yang directed angle. Nah, permukaan ini saya constraint dengan YZ plane. Oke. Kemudian klik OK. Dan yang kita drive adalah crankshaft-nya. Crankshaft kita cari history constraint angle, klik kanan, drive, dan start di sini kita tuliskan sudut putaran yang cukup banyak
sudut putaran yang cukup banyak, 3000 putaran ya. Kemudian di sini pojok kanan bawah seperti video saya sebelumnya, kita klik. Nah, start and start kita klik dan kita coba play. Seperti ini. Terlalu cepat, kita increment di sini kita ganti 0,05. Jadi pergerakannya seperti ini. Kita coba taruh di pojok sini. Nah, kita lihat ya. Pergerakan piston lurus, tegak, continue pada sumbu YZ ya. Jadi ketika kita zoom, ketika kita tempatkan, dia sejajar. Dan yang bergerak adalah engkolnya. Yang menggerakkan adalah crankshaft. Seperti ini. Dan pastikan jarak samping ke samping adalah aman ya. Jadi pergerakan seperti ini sebenarnya sederhana. Tinggal kita mengatur, merancang plane mana saja yang kita constrain, kemudian bagian mana pada sebuah part yang kita constrain ya, harus tahu di mana yang tepat, sumbu porosnya, sumbu lingkarannya. Kemudian kalau kita tadi assembling ya, assembling pada engkol dan piston menjadi satu, tentunya ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa menimbulkan pergerakan seperti ini. Oleh sebab itu saya tadi sudah bilang, membuat pergerakan simulasi part dengan part lain harus tidak satu assembling. Maksudnya tidak menjadi satu kesatuan, harus di-constrain secara terpisah. Oke ya. Jadi demikian untuk video kita kali ini. Sebenarnya ini sederhana, cuma banyak para pemula atau rekan-rekan kita yang belajar masih kesulitan. Ada juga yang mengkonstrain pistonnya tidak tegak lurus. Jadi ketika engkol diputar, dia sumbunya juga ikut bergerak, miring-miring dan tidak lurus kontinu seperti ini. Oleh sebab itu, pada piston tadi di sini saya constrain dengan plane YZ plane agar selalu lurus. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.